Nah, saya coba, mulai dengan pengertian access point dulu ya. Jadi access point ini adalah perangkat keras, jaringan komputer yang menghubungkan, perangkat secara nirkabel atau tanpa kabel ya, dengan jaringan lokal yang biasanya menggunakan teknologi seperti WiFi, Bluetooth, wireless, dan lain sebagainya. Nah, access point ini juga sering, kita kenal istilahnya dengan, nama wireless LAN, seperti itu ya, atau wireless local area network. Nah, perangkat ini fungsinya adalah untuk menerima dan juga untuk mengirim data yang berasal dari, adapter wireless, seperti itu. Nah, dasar kebutuhan access point sendiri di Direktorat Jenderal Pajak ini disebutkan dalam Cap CIO nomor 2, tahun 2019, seperti itu. Nah, kemudian, eee, di sini disebutkan bahwa, user security-nya harus mendukung, WPA2 Enterprise untuk SSD Kemenkeu. Nah, jadi WPA2 Enterprise ini sendiri merupakan skema keamanan yang dirancang khusus untuk digunakan di organisasi. Jadi SSID itu adalah sebuah istilah teknis ya, yang biasanya digunakan, oleh para internet service provider sebagai nama jaringan WiFi gitu. Jadi kalau kita lihat di HP atau mau akses, WiFi, pilihan WiFi biasanya nah di situ muncul. Nah kemudian, SSID ini sendiri sebenarnya dirancang untuk membedakan beberapa jaringan WiFi yang tersedia pada suatu area sehingga pengguna itu dapat dengan mudah mengenali dan terhubung dengan koneksi WiFi yang sesuai, seperti itu. Nah kemudian, eee diharapkan, pemanfaatan akses point di DJPB ini juga ada pemanfaatan aktivitas penggunanya, seperti untuk mengetahui kekuatan sinyalnya berapa, kekuatan, eee, download speed-nya berapa, upload speed-nya berapa, nama perangkatnya, serta MAC address-nya, seperti itu. Dan kemudian diharapkan dapat mendukung perpindahan antar akses point secara otomatis dalam satu SSID. Serta, bisa membuat, banyak SSID. Nah, seperti contoh yang diterapkan saat ini setidaknya ada 2 ya, yaitu, SSID dengan nama Kemenkeu dan satunya lagi dengan nama Kemenkeu Ges, seperti itu. Nah, ini contoh dari manajemen terpusatnya, memang, menu ini yang bisa ngakses atau, memonitor adalah dari, Direktorat SITP nantinya. Kalau kita di tingkat Kanwil ataupun KPPN belum bisa. Nah, seperti ini, jadi ini menu-menu manajemennya. Jadi siapa saja yang akses, kekuatan sinyalnya seperti apa, itu nanti bisa, muncul di access point ini. Nah, kemudian, access point yang dikelola oleh DJPB sendiri pada akhirnya itu menggunakan, produk yang namanya Aruba ya. Jadi di sini Aruba, 555 ya. Nah, untuk instalasi access point Aruba ini pada tahap piloting pertama dan piloting kedua, serta instalasi tahap 1 total telah dilakukan di 19 unit vertikal, seperti itu ya. Dan akan dilakukan instalasi tahap kedua sejumlah 818 unit access point di 29 kanwil dan juga TLC ya, serta di 161 KPPN yang akan dijadwalkan pelaksanaannya dilakukan pada semester 1 tahun 2024. Jadi antara bulan Januari sampai dengan Juni ditargetkan sudah selesai seluruhnya. Nah kemudian, untuk KPPN akan dialokasikan sebanyak 4 unit access point dan untuk Kanwil akan memperoleh, sebanyak 6 unit access point, seperti itu. Nah kemudian, nah, ini seperti yang tadi, disampaikan contohnya nanti SSID yang akan kita pakai adalah ke SSID Kemenkeu dan juga untuk Kemenkeu Ges. Nah, untuk Kemenkeu sendiri biasanya penggunaannya adalah untuk akses ya email Kemenkeu, kemudian intranet, seperti aplikasi-aplikasi seperti Gaji KPPN, Sakti, Omspan, Monsakti, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk akses internet, seperti untuk, Instagram, Gmail, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang penting di sini adalah, untuk pegawai Kemenkeu yang menggunakan laptop itu diwajibkan menggunakan SSID Kemenkeu sebenarnya. Nah, sedangkan untuk yang HP dari kita masing-masing, dapat menggunakan, SSID yang Kemenkeu Ges, seperti itu.
Nah, untuk instalasi dari access point Aruba ini nantinya akan diprioritaskan letak pemasangannya yaitu ini adalah piloting tahap 1, piloting tahap 2, dan instalasi pada tahap 1 ya. Nah, ini tadi penegasan yang setelah saya sampaikan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, untuk Aruba ini sendiri sebenarnya dia mempunyai kemampuan pancar itu sampai dengan jarak 200 meter ya, dengan kekuatan penuhnya itu 5 bar dan kecepatan 100%. Artinya kalau dalam suatu ruangan yang tidak ada pemisahan, ini disebutkan kecepatannya itu lumayan cukup merata seperti itu, jadi 100%. Nah, kemudian kuat lemahnya dari sinyal yang dipancarkan oleh dan diterima oleh perangkat pada nantinya itu sangat terpengaruh oleh kondisi penghalang ya. Jadi kalau penghalangnya berupa dinding, kaca dan triplek, maka itu akan memberikan efek serapan dari sinyal secara berbeda-beda lah seperti itu. Nah, sehingga nanti hal-hal ini disarankan menjadi pertimbangan pada saat kita melakukan instalasinya nanti khususnya di Kanwil ya seperti itu. Oke, nah kemudian prioritas letak yang disarankan untuk pemasangan access point ini rekomendasinya yang pertama itu di ruang kepala kantor, kemudian yang berikutnya di ruang kerja utama pegawai, kemudian di front office dan juga di aula seperti itu. Nah, mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan Aruba. Mungkin masih ada sedikit waktu, saya coba sedikit lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu terkait collaboration tools. Nah, materi collaboration tools ini mungkin sifatnya penyegaran ya, karena rekan-rekan dan atau teman-teman pada prakteknya sudah menggunakan paling tidak semenjak ini ya pandemi COVID dan semakin aktif menggunakan belakangan ini seperti itu. Dan ini juga dapat nanti menjadi bahan bagi teman-teman yang belum melakukan pengisian kuis ya, selain juga dari bahan-bahan yang sudah kemarin di-share mungkin di beberapa grup. Nah, ini mungkin bisa sedikit membantu memberikan tambahan informasi seperti itu ya. Nah, collaboration tools yang digunakan oleh Kemenkeu sendiri adalah menggunakan Office 365 gitu ya. Penyediaan Office 365 ini bagi seluruh pegawai Kemenkeu sebenarnya awalnya untuk mencegah penggunaan aplikasi tanpa lisensi, karena aplikasi yang tanpa lisensi ini akan berisiko atas tuntutan hukum dan menimbulkan celah keamanan informasi seperti itu. Nah, fitur collaboration tool ini mencakup Exchange, OneDrive, SharePoint, Yammer, dan Teams ya. Kalau kita perhatikan, nah memang penggunaan dari collaboration tools ini adalah untuk mendukung flexible working space gitu, dan juga untuk mendukung kolaborasi, istilahnya kolaborasi tanpa batas ya seperti itu. Karena kalau pada awalnya kita saat mengerjakan suatu file itu di masing-masing laptop secara sendiri-sendiri. Nah, dengan adanya collaboration tools ini sebenarnya kita dapat berkolaborasi mengerjakan suatu file secara guyup, secara digarap secara bersama-sama. Bagian mungkin istilahnya kata pengantar, isi dan penutup itu bisa dikerjakan berbarengan di satu media seperti itu. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan ada beberapa fitur-fitur yang kita gunakan dari collaboration tools ini yang sudah sering kita pakai tentunya ya terkait PowerPoint, Word, seperti itu, dan juga ada menu-menu yang lainnya. Nah, ini sekedar informasi saja dari hasil pantauan kantor pusat, persentase pemanfaatan collaboration tools secara nasional itu udah sekitar 98,26%. Dan kalau untuk di lingkup Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Selatan, kalau saya nggak salah udah sekitar 99% sih sebenarnya, 99%. Nah, ini sebenarnya ada satu fitur yang
disarankan dan direkomendasikan untuk kita benar-benar pakai ya, karena ini dapat mengefisiensikan penyimpanan kita. Jadi ada fitur menu OneDrive yang sebenarnya baik digunakan pada saat mengerjakan file-file yang sifatnya emang dikerjakan sendiri, tapi penyimpanannya ini secara cloud seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi fitur SharePoint. Jadi untuk file-file yang sifatnya akan kita akses bersama-sama, seperti contohnya tadi yang sempat kami share di grup WA untuk pengisian usulan tambahan akses ke treasury big data ya, aplikasi TBD. Nah, itu kita menggunakan SharePoint. Jadi file tersebut akan bisa diakses secara bersama-sama. Dan sebenarnya ini pun yang cukup menggembirakan itu adalah daya tampungnya itu yang cukup besar. Jadi untuk OneDrive itu bisa sekitar sampai 1 tera, sedangkan kalau untuk SharePoint ini bisa sampai 20 terabyte seperti itu. Nah, pengguna dapat berkolaborasi bersama mengelola dokumen dalam sistem tim atau channel dengan cara meletakkan dokumen tersebut dalam SharePoint. Nah, selanjutnya setiap anggota dalam tim atau channel tersebut dapat mengakses dan mengedit dokumen tersebut secara bersama-sama seperti itu ya. Nah, kemudian terkait keamanan data, pengguna dapat berbagi dokumen secara aman melalui fitur bagikan atau share gitu ya kepada pengguna lainnya. Nah, memang disarankan untuk memilih people with existing atau ya specific people kepada siapa yang akan kita ajak sharing dokumen tersebut, dan ini untuk mencegah agar data tersebut tidak begitu saja dapat diakses oleh seluruh pegawai Kemenkyu karena barangkali tidak semua berkepentingan seperti itu. Oke, mungkin terkait collaboration tools cukup sekian. Selanjutnya akan diisi dulu oleh Mas Idam untuk materi DigiPay. Pada Mas Idam, saya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore-sore makan bakmi GM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapar. Izin melanjutkan GKN. Oke, baik, izin melanjutkan sedikit terkait materi yang disampaikan. Kebetulan setelah Mas Kadek ternyata saya juga ada panggilan ke Jakarta untuk refreshment di JP1. Saya akan menyampaikan isu-isu terbaru terkait implementasi di JP1. Nah, ini latar belakang kenapa DJP itu dibentuk. Itu sebagai momentum dari Presiden juga tindak lanjut untuk UMKM transformasi digital. Jadi DJP ini marketplace pemerintah melengkapi marketplace pemerintah yang lain seperti e-katalog ataupun bela pengadaannya. Nah, apa itu DigiPay? Dulu DigiPay dikenal dengan istilah masing-masing di perbankan ya, BRI, BNI, Mandiri, Bank Himbara itu mengembangkan platformnya masing-masing. Nah, di tahun 2023 ini, April ya atau Maret itu disatukan dalam satu platform yang dikenal dengan DigiPay1. Apa saja keunggulannya? Keunggulannya itu mitigasi risiko bagi pengelola keuangan. DigiPay1 ini bisa langsung ngecek jumlah pagu yang tersedia di Satker itu sendiri, kemudian ada perhitungan pajaknya bisa ditukar langsung, kemudian mendukung cashless ya, cashless society. Nah, untuk vendor sendiri kemudahannya itu vendor bisa langsung registrasi, kemudian tidak ada pungutan biaya apa-apa, dan juga adanya kepastian pembayaran. Nah, JP1 ini ke depannya akan dikembangkan untuk terkoneksi dengan MPN G3 atau sistem pembayaran pajak secara otomatis, dan juga laporan keuangannya itu akan terkoneksi dengan aplikasi Sakti. Cuma ini masih dalam tahap pengembangan. Nah, ini untuk DigiPay ini lebih ke penggunaan uang persediaan ya. Jadi biasanya digunakan untuk pembelian snack, ATK, ataupun biaya pemeliharaan.
Nah, ini yang saya jelaskan tadi, masing-masing bank himbara mengembangkan sistemnya sendiri. Di JP002 disebut untuk BRI, kemudian di JP008 Mandiri, dan di JP009 itu untuk BNI. Nah, kelebihan di JP1 ini sudah terintegrasi, jadi rekening user ataupun vendor itu tidak harus di Himbara, jadi sudah bebas saat ini apapun banknya. Kalau dulu itu untuk satker rekening pengeluaran BRI, nah vendornya juga harus rekening BRI, jadi harus sama-sama banknya. Nah, untuk di JP1 ini sudah terintegrasi satu sama lain. Nah, ini juga dikembangkan oleh internal IT kita ya, dikembangkan di SITP bekerja sama dengan PKN. Jadi sudah tidak menggunakan sistem yang didevelop oleh perbankan. Nah, ini transaksinya untuk sampai dengan 2023 November kemarin sudah ada 12.000 satker yang bergabung, 7.000 vendor, dan 52.000 transaksi dengan nominal mencapai 106 miliar. Nah, ini kendala-kendala implementasi di lapangan. Dalam implementasinya tentu ada beberapa kendala yang ditemui ya, Baris. Baik dari sisi satker, vendor, maupun teknis pengembangan. Yang pertama itu dari sisi mindset antara satker dan vendor itu masih sulit kita shifting ya. Masih cenderung nyaman dengan pola konvensional saat ini. Kemudian dari sisi knowledge-nya, literasi terkait penggunaan DJP mungkin belum merata baik di internal DJPB, satker maupun vendor itu sendiri. Kemudian ada isu platform. Nah, kalau isu platform ini sebenarnya sudah atasi dengan penggunaan DJP1 ini. Kemudian ini yang isu terakhir ini adalah terkait biaya. Jadi ada isu biaya pada penggunaan kartu kredit pemerintah berupa merchant discount rate. Nah, kalau sekarang itu kena 2,3%. Nah, ke depannya MDR-nya biayanya akan turun menjadi 1,9%. Lanjut. Nah, ini strategi perluasan DJP mulai dari internalisasi, edukasi, kemudian koordinasi, bisa juga melakukan mapping, targeting, ataupun benchmarking. Nah, tentu yang terakhir dengan melalui monitoring dan evaluasi berkala atas progres implementasi DJP ini. Nah, ini fitur-fitur yang dikembangkan ke depan, tapi belum implementasi. Infonya sudah UAT. Yang pertama adalah verifikasi rekening vendor. Jadi saat ini belum ada verifikasi itu rekeningnya aktif atau enggak di DJP1 ini. Nah, ke depan sudah ada fitur ini, kemudian validasi inquiry rekening di vendor dan satker, ada juga monitoring settlement, monitoring data DJP di lingkup Kanwil dan KPPN. Nah, 4 fitur ini sudah proses UAT namun belum implementasi di server production. Nah, terakhir ini adalah security awareness. Info terakhir ada ND dari PKN karena ada beberapa kebocoran ya. Jadi di JP ini metode pembayarannya bisa melalui CMS ataupun kartu kredit pemerintah. Nah, di JP ini tertuduh sebagai jalur adanya kebocoran transaksi di luar negeri atas merchant di luar negeri, maka dari PKI mengeluarkan ND untuk penonaktifan kanal pembayaran melalui KKP ini. Nah, hasil investigasi terakhirnya ternyata dari beberapa transaksi KKP ternyata ditemui beberapa transaksi yang tidak pernah transaksi di DigiPay. Jadi hasil investigasinya adalah ternyata bukan DigiPay penyebab utama kebocoran tersebut. Makanya mungkin dalam waktu tidak terlalu lama infonya kanal pembayaran KKP ini akan dibuka kembali. Nah, ada beberapa mitigasi risiko untuk mencegah kebocoran melalui penggunaan kartu kredit pemerintah. Nah, ini juga bisa dipakai untuk pengguna kartu kredit kita pada umumnya ya. Yang pertama adalah jangan pakai
jaringan umum ketika kita transaksi melalui kartu kredit, sebisa mungkin jangan melalui jaringan umum, biasanya misalnya melalui kita lagi di warkop ataupun lagi di open public yang wifi-nya open. Nah, sebisa mungkin hindari penggunaan internet yang seperti itu untuk penggunaan kartu kredit ya. Kalau terpaksa pakailah tethering masing-masing, tethering jaringan handphone, atau kalau untuk KKP ya sebisa mungkin ya di kantor ya. Kemudian untuk perangkat kita sendiri selalu lengkapi dengan antivirus. Kemudian yang paling utama adalah sebenarnya keamanan dari penggunanya sendiri yang aware nggak dengan keamanan KKP sendiri. Kemarin info cerita dari banknya, ada beberapa pengguna itu dia nanya ke bank, pas ditanya nomor kartunya, dia malah fotoin kartunya beserta belakangnya. Jadi di belakang kartu kredit itu kan ada nomor CVV ya, sesuatu yang sangat penting yang sebenarnya tidak boleh diketahui. Nah, dari sana aja sebenarnya sudah ada kelemahan dari sisi penggunanya. Nah, sebisa mungkin yang seperti itu awareness-nya yang kita bangun. Nah, kemarin ketika terjadi kebocoran, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah ketika ketahuan kita melakukan sanggahan. Jadi kita melakukan sanggahan kepada bank atas transaksi tersebut kalau itu bukan kita yang melakukan. Nah, setelah itu dari perbankan akan melakukan investigasi. Nah, dana yang sudah dikeluarkan misalnya transaksi di luar negeri itu infonya limitnya akan di reversal sementara sambil menunggu hasil investigasi. Nah, ketika investigasinya keluar, kalau itu ternyata kelalaian di kita, bukan celah keamanan di perbankan, nah dananya akan ditarik kembali. Nah, sementara ternyata kelemahannya di sisi saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Idam atas penyampaian materi yang ketiga ya. Sebenarnya ada satu materi lagi, tapi dari slide terakhir yang Mas Idam itu udah cukup menggambarkan tentang security awareness. Materi yang keempat sebenarnya temanya sama, sehingga kiranya cukup mewakili isi poin penting dari terkait dengan security awareness tersebut. Selanjutnya, sebelum kita selesaikan, saya persilakan teman-teman untuk berdiskusi barang mungkin 1, 2, 3 bahan diskusi untuk disampaikan. Pada teman-teman saya persilahkan. Oh, Pak Ana. Silakan Pak Ana, open mic. Terima kasih Pak Kadek, Mas Idam. Ini saya Izin Pak Ana, mungkin bisa lebih keras, agak kecil terdengarnya. Tidak, suara saya sekarang masih tidak terdengar, Pak? Sudah Pak. Sudah ya. Ini Pak Kadek, jadi ini untuk ini saya mau menyarankan karena salah satu dalam penilaian Learning Organization LO tiap triwulan itu ada upload edukasi gitu. Nah ini nanti ini karena materi ini menurut saya sangat penting, mungkin bisa di-compile nanti di-upload ke YouTube, kemudian di-share sehingga teman-teman bisa mengulang, dan apabila ada yang lain pun teman-teman kita perban memerlukannya bisa mereka mengikutinya, dan itu nanti akan terus yang itu bahan untuk saya melaporkan di Learning Organization Triwulan 4. Ini salah satu bahan masukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ana. Nampaknya ini sangat bisa diakomodasi ya. Nanti coba dari kami akan meneruskan masukan dari Pak Ana tersebut sehingga nanti tersedia di di kanal YouTube seperti itu ya Pak ya. Dan nanti mungkin bisa kita tindak lanjuti dengan terusan yang berikutnya. Baik, selain Pak Ana, ada lagi 1, 2 bahan diskusi dari teman-teman. Kami persilakan. Izin Pak Kadek. Ya, silakan Pak Jumanding. Izin terkait dengan materi yang awal tadi, terkait dengan akses point Kemenkeu. Sebenarnya kemarin kita terkait dengan arahan Pak Kanwil untuk efisiensi khususnya di
biaya telepon dalam hal ini WiFi, artinya dengan adanya nanti akses point ini sangat membantu kita dalam efisiensi biaya telekomunikasi ini. Maksud saya, kalau saya nggak salah tadi sudah mulai dari bulan Juli 2023 ya. Artinya kan sepertinya memang sosialisasi di ini agaknya kurang ya. Artinya kalau memang istilahnya memang dari awal, istilahnya kan kita juga tahulah bahwa kita sangat membutuhkan. Jadi mungkin saya juga baru tahu kalau sudah dari 2 Juli 2023. Namun artinya kan kami juga kemarin sudah mengusulkan ke kantor pusat agar kanwil perbendaharaan Sulsel mendapat prioritas. Maksudnya di sini juga artinya siapa tahu dari teman-teman dari IT bisa istilahnya ada komunikasi ke dalam hal ini mungkin SITP ya, SITP yang mengadakan, artinya biar kita menjadi prioritas juga. Kami sudah menyurat ke SITP juga untuk diprioritaskan karena terkait dengan efisiensi di belanja telekomunikasi kita. Mungkin itu Pak Kadek. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jumadeng. Ya bisa dibilang masukan dan tambahan ya. Jadi memang benar memang implementasi tahap pertama sih Pak, dan termasuk piloting yang dimulai di tahun 2023 ini. Memang sebagian besar kantor baru kan dilaksanakan implementasinya di Januari sampai dengan Juni di 2024 seperti itu. Dan saya sempat diskusi juga dengan Pak Adi yang di kepala seksi yang di KPTIK. Sebenarnya di gedung ini GKN 2 ini juga sudah terpasang akses point Kemenkeu tersebut, hanya saja nampaknya nggak kuat sampai ke lantai kita ini. Jadi lantai 2 apalagi lantai 3 itu nggak kerasa, tapi yang di lantai 1 kayaknya itu relatif aman seperti itu. Nah, mudah-mudahan Kanwil mendapat prioritas untuk dipasangkan di awal tahun besok lah ya, tahun secepat-cepatnya sih memang di Januari 2024 seperti itu, Pak Jumadeng. Terima kasih atas tambahannya. Ya. Oke, mungkin ya Mas Arif silakan open mic Mas Arif. Oke, iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin share aja secara tidak langsung kan saya pernah terlibat juga di ekosistemnya di GPay. Jadi yang kendala yang saya rasa selaku satker sebenarnya sih untuk metode pembayaran selain dari VA debitnya, yang pembebanannya kalau setelah check out. Nah itu selisihnya karena apa? Billing statementnya yang muncul jauh di bulan berikutnya. Anggaplah kalau untuk KKP atau kartu kredit yang domestik yang lainnya sih yang billing statementnya nanti muncul di periode tertentu di bulan berikutnya. Nah itu saya rasa kayaknya jadi kendala untuk beberapa satuan kerja mitra kerja KPPN untuk memilih pembebanannya dengan metode KKP daripada menggunakan VA debit. Itu sih yang masukannya, karena sampai dengan beralih ke DigiPay yang baru kayaknya kendala yang sama untuk pembebanan di selain VA debit itu masih ada. Itu yang ya, saya rasa jadi kendala buat satker untuk lebih memilih menggunakan pembebanannya di KKP. Itu sih masukan untuk saya sih, Pak Kadek. Ya, mungkin terima kasih atas masukannya. Kemarin ada fitur baru kayaknya monitoring settlement ya. Ya mungkin kita juga belum lihat sih seperti apa monitoringnya. Nanti setelah rilis apakah itu bisa menjadi jawaban atas kendala tersebut. Tentunya kendala-kendala di lapangan itu terus ditampung ya untuk dikembangkan fitur-fitur perbaikannya. Mungkin seperti itu. Ya. Nah, baik, bila sudah dirasa cukup teman-teman diskusinya pada sore ini, izin kami dari pemateri
hendak untuk menyudahi acara sharing ini, dan kami rencanakan mungkin tadi akan membuat ya kayak resume pendek atas apa yang udah disampaikan ini, sehingga mungkin teman-teman yang juga kebetulan berhalangan juga dapat membaca poin-poin intinya seperti itu. Itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman meluangkan waktu untuk kita sharing, untuk sedikit menambah tambahan informasi atau mengulangi bagi yang telah memperoleh informasi ini sebelumnya. Mungkin demikian dari saya. Atas waktu dan kesediaan teman-teman, saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih.